Selamat pagi, Dek. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Bella Yunita, mahasiswa keperawatan Universitas Kusuma Husada, Surakarta. Sebelumnya, ini dengan adik siapa ya? Adik Tasya. Oh, baik, dengan adik Tasya. Saya izin meminta waktu 5-10 menit ke depan, G. Ya. Tujuannya untuk membantu adik memahami tentang seks dan seks pranikah. Begitu ya, Dek. Apakah adik bersedia? Bersedia. Sebelumnya, adik apakah tahu tentang seks? Seks itu hubungan antara laki-laki dan perempuan, ya? Oh iya, benar. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara luas. Nanti kalau ada poin-poin penting, adik bisa catat di catatan yang sudah saya sediakan ya. Iya, Kak. Nah, untuk tujuan khususnya, untuk membekali dan meluruskan pengetahuan serta pemikiran adik tentang pengetahuan seks yang benar. Langsung saja, gender dan seks itu ada perbedaannya. Untuk gender, yaitu suatu konstruksi sosial atas seks, menjadi peran dan perilaku sosial. Sedangkan seks merupakan persifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Contohnya jelas terlihat seperti laki-laki memiliki penis, sedangkan perempuan memiliki vagina. Seks pranikah ini harus dihindari karena dapat membuat kecanduan. Coba tanyakan pada orang yang sudah menikah. Mereka akan mengatakan bahwa hubungan intim adalah hal luar biasa dan bisa menyebabkan rasa ingin melakukannya lagi dan lagi. Tidak masalah jika pasangan yang melakukannya sudah menikah, karena hal ini diperbolehkan bahkan mendapat pahala. Namun bagaimana jika dilakukan sebelum menikah? Banyak wanita yang akhirnya terjerumus lebih dalam. Awalnya hanya ingin coba-coba dan dipaksa pacarnya. Namun lama-kelamaan justru tidak ada lagi rasa takut dan malu. Hubungan intim sudah seperti kebutuhan yang harus dilakukan. Baik, selanjutnya kesehatan reproduksi dan HIV. Untuk kesehatan reproduksi ini, keadaan di mana sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh. Tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Sedangkan HIV dua spesies lentivirus penyebab AIDS. Virus ini menyerang manusia dan menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh menjadi lemah dalam melawan infeksi. Jika virus ini terus menyerang tubuh, sistem pertahanan tubuh kita akan semakin lemah. Infeksi HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Sampai saat ini, belum ada obat untuk menangani HIV dan AIDS. Akan tetapi, ada obat untuk memperlambat perkembangan penyakit tersebut dan dapat meningkatkan harapan hidup penderita. Baik, selanjutnya yaitu mengenai hak seksual atau hak reproduksi. Hak-hak reproduksi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui oleh hukum nasional, dokumen internasional tentang hak asasi manusia, dan dokumen-dokumen kesepakatan atau perjanjian lainnya. Hak-hak ini menjamin hak-hak dasar setiap pasangan dan individu untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah, jarak, dan waktu memiliki anak dan untuk memperoleh informasi dan juga terkandung makna memiliki hak untuk memperoleh standar tinggi dari kesehatan reproduksi dan seksual. Juga termasuk hak mereka untuk membuat keputusan menyangkut reproduksi yang bebas dari diskriminasi, perlawanan, sewenang-wenang, dan kekerasan. Selanjutnya yaitu tentang kepuasan. Kepuasan meliputi pemahaman bahwa seks seharusnya menyenangkan dan tidak terpaksa, bahwa seks itu lebih dari sekedar hubungan seksual, sedangkan seksualitas adalah bagian dari setiap orang.
Nah, yang terakhir ada KBG atau kekerasan berbasis gender. KBG atau kekerasan berbasis gender adalah tindakan kekerasan yang berlandaskan pada asumsi gender dan seksual tertentu. Jika ada tindakan kekerasan yang ketika ditelusuri lebih dalam ternyata memuat niatan atau maksud yang melecehkan korban berdasarkan asumsi gender dan seksual. Baik, untuk materi tentang seks itu saja ya. Apakah bisa dimengerti dan jelas? Insya Allah bisa, Kak. Baik, jika jelas saya beri satu pertanyaan ya. Ya. Kalau adik tadi mendengarkan dengan baik, pasti adik tahu apa itu kepanjangan KBG dan apa sih KBG itu menurut pendapat adik. Menurut pendengarannya Kak jelaskan tadi, KBG itu singkatan dari kekerasan berbasis gender. Terus kalau penjelasannya itu yaitu suatu tindakan kekerasan yang berlandaskan pada asumsi gender dan seksualitas, Kak. Oh iya benar, Dek. Baik, Dek, jadi kesimpulannya tentang materi kali ini agar adik bisa meningkatkan pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan seks pranikah dan belajarlah dan patuh akan agama. Jangan lupa carilah teman yang mendukung dalam kegiatan dan aktivitas yang positif dan agar semua itu menghindarkan diri dari perilaku seks pranikah. Setelah kakak beri materi tentang seks, apakah adik lebih mengetahui tentang seks secara luas? Insya Allah lumayan mengetahui, Kak. Oh iya baik. Kalau begitu apakah ada yang ingin ditanyakan, Dek? Belum ada, Kak. Kalau tidak ada, saya cukupkan materi kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Sama-sama. Terima kasih kembali, Kak. Selamat pagi.